Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi. Di sini saya akan memberikan satu tutorial tentang cara mengatur keuangan anak rantau atau anak kos. Jadi, sebagai seorang mahasiswa atau anak rantau, bisa juga anak kos, pasti ada begitu banyak kebutuhan yang diperlukan setiap harinya. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengatur keuangan setiap hari agar kebutuhan kita bisa tercukupi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, saya akan membuat anggaran pengeluaran saya. Jadi teman-teman bisa buatlah satu catatan tentang anggaran pengeluaran dari teman-teman. Tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa benar-benar memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan pokok saya. Contohnya setiap bulan, pasti dalam setiap bulan ada begitu banyak pengeluaran yang kita lakukan. Contohnya, kita membeli beras, kita membayar listrik, membeli bumbu dapur, bensin motor, oli motor, sabun, dan juga yang paling penting kita membayar tempat sewa atau rumah sewa, yaitu kos. Dan dalam satu bulan kita harus membuat catatan tuh 300.000 sebulan. Itu gunanya apa? Untuk kita bisa membeli beras. Dan yang terjadi sudah saya sebutkan itu, saya harus cukupkan 300.000 tuh untuk kebutuhan sebulan itu, beli beras dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya ada sisanya itu baru bisa digunakan untuk membeli hal-hal yang kita inginkan, cemilan atau apa saja yang kita suka. Yang penting kita sudah memprioritaskan kebutuhan pokok kita yang tadi yang sudah saya sebutkan itu. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu saya selalu menyimpan uang receh. Baik itu kembalian belanja, kembalian bayar parkir, kembalian isi bensin, atau apapun itu, saya selalu menyimpan. Kenapa saya selalu menyimpan? Karena menurut saya itu sangat bermanfaat buat saya. Ketika suatu kelak kita sudah mendadak untuk membutuhkan uang, itu kita tidak susah lagi untuk mencari uang di mana-mana. Dan sejak saya masuk perkuliahan ini, saya sering simpan uang receh. Dan itu tidak terasa sampai sekarang uang receh yang saya simpan tuh mungkin sekitaran 100 lebih. Dan itu uang tersebut sewaktu-waktu kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita. Di saat posisi kita yang sudah mepet, di saat posisi kita yang sudah tidak punya uang, sewaktu-waktu kita akan membutuhkan dan kita tidak lagi susah-susah untuk mencari atau meminjam kepada teman-teman kita yang memiliki uang. Jadi buat teman-teman semua, ini sangat penting. Kenapa? Ketika ada uang kembalian yang receh-receh, teman boleh menyimpannya atau menabung. Belilah sebuah tempat tabung agar supaya teman-teman bisa menaruhnya di dalam. Itu macam celengan. Kalau tidak salah mungkin harganya sekitar 5 ribuan. Itu teman-teman bisa membuat hal tersebut, di mana bisa membantu teman-teman ketika teman-teman sedang merasa susah atau kesusahan dalam mencari uang. Teman-teman bisa gunakan uang receh yang teman-teman simpan tersebut. Jadi teman-teman tidak merasa bingung dan tidak merasa tergesa-gesa lagi untuk meminjam uang. Ketika belum ada uang, teman-teman bisa gunakan uang yang teman-teman simpan tersebut. Yang berikutnya kita masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu teman-teman jangan lupa untuk menabung. Berapapun jumlahnya yang ingin teman-teman tabung, mau besar atau kecil, teman-teman harus menabung. Karena itu akan membantu kalian ketika kalian benar-benar sudah membutuhkan uang.
Jadi ketika teman-teman butuh uang, kalian tidak perlu bingung lagi karena kalian sudah punya tabungan. Misalnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada tahap yang sebelumnya, yaitu menyimpan uang receh. Teman-teman bisa sisipkan sebagian dari uang teman-teman ke dalam celengan atau tabungan teman-teman. Misalnya 100.000, teman bisa sisipkan berapa saja yang teman inginkan, atau kebutuhan yang sudah teman-teman prioritaskan yang waktu sebulan, sisanya teman-teman bisa menyimpannya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk menabung, karena ini sangat penting. Ini paling penting, karena ini sangat membantu teman-teman semua ketika teman-teman lagi kesusahan uang. Jadi berapapun jumlahnya, teman-teman tidak boleh pikirkan itu berapapun jumlahnya, asalkan teman-teman mau menabung. Itu saja sudah penting buat teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke dalam tahap yang keempat. Jadi di tahap yang keempat ini yang paling susah kalau menurut saya teman-teman. Sangat-sangat susah. Sangat susah buat saya untuk melakukan hal ini. Teman-teman tahu ingin apa? Yaitu kendalikan diri kalian. Kendalikan diri teman-teman. Itu artinya apa? Kalian harus bisa mengendalikan diri kalian dari yang namanya belanja, dimana itu hanya akan membuang-buang uang untuk sesuatu hal yang memang tidak jelas, ya, yang saya katakan tidak jelas. Teman-teman harus menahan diri teman-teman. Terkadang mungkin teman-teman tidak membutuhkan barang itu. Jadi buat teman-teman, tolong kurangi barang-barang yang belum teman-teman prioritaskan, atau memang betul-betul teman-teman belum membutuhkan barang-barang itu. Teman-teman harus memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok dari teman-teman, daripada teman-teman hanya membuang-buang uang untuk barang yang tidak jelas. Oke, dan yang terakhir yaitu lunasi hutang kalian. Jujur, saya bukan tipe orang yang ngutang, tetapi sebagai manusia yang biasa, pasti kita pernah yang namanya ngutang ke teman atau ke siapapun yang kita kenal. Itu kita saling kenal, pasti kita pernah ngutang. Jujur ya, pasti teman-teman juga sama seperti saya. Jadi ketika teman-teman punya utang, please tolong kalian langsung bayar hutang kalian. Tidak usah lama-lamain atau tunda. Kenapa saya bilang tidak usah lama-lamain atau tunda? Karena itu akan menjadi beban buat teman-teman. Itu akan menjadi suatu beban pikiran buat teman-teman, bagaimana secepatnya saya bisa melunasi hutang dari yang saya hutang itu. Karena buat kalian, dan kalian semakin tidak bisa mengontrol keuangan kalian sendiri. Jadi buat teman-teman, kalian harus wajib melunasi setiap hutang kalian, besar kecil berapapun. Ketika kalian sudah mempunyai uang, kalian harus melunasi hutang yang sudah kalian hutang, entah itu pada teman kalian atau apapun itu. Kalian harus melunasi hutang tersebut. Oke. Di sini saya juga mau berbagi kepada teman-teman semua tentang metode yang saya gunakan dalam mengatur keuangan saya, yaitu saya menggunakan metode 50, 30, dan 20. Ini itu merupakan metode sederhana teman-teman untuk merencanakan anggaran bulanan ke dalam 3 kategori, yaitu kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Apa saja yang menjadi 50% dari metode yang saya gunakan itu, yang pastinya yaitu bayar sewa tempat tinggal, terus
macam makanan, listrik, bensin, dan macam seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, dan dari kebutuhan pokok yang mau tidak mau itu harus, jadi tidak boleh di skip. Untuk teman-teman semua, tidak boleh di skip. Jadi semua itu saya jadikan 50% hemat. Dan di 30%, 30%-nya sebenarnya itu adalah keinginan atau biaya tak terduga. Saya jadikan sebagai biaya tak terduga. Contohnya nih, seperti berobat atau untuk nongkrong dengan teman dan hal lainnya. Ini pasti tidak akan rutin ya. Pasti kita tidak akan melakukan hal ini secara rutin ya. Untuk teman-teman semua lakukan. Otomatis tidak terlalu pengeluaran. Dan yang terakhir 20% itu adalah tabungan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya masukkan jelaskan di awal yang tadi itu, saya masukkan ini ke dalam 20%. Jadi kalau tidak dirinci, karena saya hanya membagikan cara atau metode yang saya pakai buat teman-teman semua dan buat saya, bagaimana cara kita mengatur keuangan kita. Saya harap teman-teman bisa memulai untuk mengatur keuangan kalian dengan baik, karena itu akan sangat bermanfaat buat kalian nanti di kemudian hari. Jadi dari semua penjelasan ini yang sudah saya jelaskan, ini sangat berkaitan atau sangat berpengaruh juga terhadap diri kita atau dalam pembelajaran anti korupsi. Jadi di anti korupsi ini juga merupakan salah satu cara untuk kita tidak melakukan suatu tindakan yang namanya korupsi, merugikan orang lain, mengingini hak orang lain, dan kita juga tidak mengorupsi uang dari orang tua, teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ini sangat penting buat kita semua teman-teman. Ini sangat penting. Kenapa? Karena metode yang saya gunakan ini akan sangat membantu buat teman-teman semua dalam proses pembelajaran yang teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari teman, untuk jauh dari yang namanya korupsi. Jadi perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman ketahui hal ini, metode ini, proses yang saya lakukan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dimana supaya teman bisa terhindar dari yang namanya korupsi. Dimanapun itu teman berada, teman bisa mengingat metode yang saya lakukan ini agar supaya teman bisa terhindar dari yang namanya korupsi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman punya metode atau cara lain yang lebih ampuh dalam mengatur keuangan, teman-teman bisa komen di bawah agar supaya kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama mahir dalam mengatur keuangan kita sendiri. Terima kasih buat teman-teman semua, buat siapa saja yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam anti korupsi.